A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mang Sukir di channel Sampul Hitam yang tentunya akan berbagi cerita. Dan untuk kali ini masih melanjutkan cerita yang sebelumnya yang berjudul Ludah Pocong Penglaris. Cerita ini ditulis oleh Tika Novita. Dan tentunya bagi teman-teman yang ingin membacanya secara langsung, teman-teman bisa langsung kunjungi link yang saya sudah sertakan ada di deskripsi. Dan tak usah berlama-lama, bagaimanakah untuk cerita kali ini? Ini dia kisahnya. Selamat mendengarkan. Singkat cerita. Walah Nduk, kamu sebenarnya kenapa toh? Ibu meremas Ken yang baru saja ia celupkan dalam baskom berisi air dingin itu, lalu melanjutkan mengompres keningku. Tubuhku menggigil, kaki teramat terasa dingin bahkan seolah beku. Akan tetapi suhu tubuhku begitu panas. Yang lebih anehnya tubuh ini serasa berada di kutub. Kini aku memakai selimut berlapis, namun tak cukup untuk menghangatkan tubuhku yang menggigil. Bu, jangan dikompres pakai air dingin. Ina kedinginan, kataku dengan bibir bergetar. Bahkan gigi serasa ikut rontok saat aku mengucap kalimat akibat saling bertemu. Badanmu ini panas sekali, Nduk. Biar cepat turun panasnya. Percuma, kali ini aku pasrah saja dengan tindakan ibu, karena sudah tak kuat lagi untuk berdebat. Semalam, setelah menyaksikan ibu dan ayah tengah mengubur darah gadis beserta wadah kendi, menggantikan kepala yang rupanya itu adalah kepala kerbau yang sudah membusuk akibat dikubur 2 minggu lamanya. Ibu membungkus kendi yang berisi darah gadis korban kecelakaan itu dengan kain mori, menyerupai pocong dengan tali yang telah mereka siapkan. Setelah itu, kembali menutupi tanah bekas galian itu dengan tong sampah. Yang lebih membuatku terkejut, di tong sampah itu sendiri sudah diberi sesajen beserta kawan-kawannya, berupa uang yang dibungkus juga dengan kain mori. Tak lupa, pincuk daun pisang juga menjadi salah satu barang yang wajib ada di tong sampah itu. Lalu, mereka kembali menutup barang-barang tersebut dengan plastik hitam agar tak terlihat oleh siapapun. Padahal, di balik itu semua ada sesuatu yang tak bisa dijelaskan oleh orang awam. Belum sampai selesai, aku yang sengaja memergoki tindakan ayah dan ibu. Namun diri ini sudah dikejutkan oleh sosok wanita menyeramkan yang berlumuran darah duduk di sampingku malam tadi. Jika biasanya sosok itu menampakkan dirinya dengan wajah sedih, kadang tersenyum jahil, maka lain lagi saat semalam muncul. Dadaku berdegup keras. Tak kuat rasanya menahan rasa terkejut yang berubah menjadi takut saat sosok itu dengan sengaja menampakkan wajahnya yang hancur berlumuran darah. Memang, sosok itu hanya muncul beberapa detik lalu pergi. Namun, cukup membuat diriku berair panas dingin sampai susah untuk membuang wajah menyeramkannya. Wajah itu terus-menerus menari-nari di pelupuk mata. Bahkan pikiranku menjadi sangat ciut. Tak ingin ditinggalkan seorang diri di balik kamar yang hanya memiliki luas 4 kali 3 meter ini. Ibu menyingkap tirai yang berada di sisi kanan kamar ini, membuat suasana kamar yang tadinya redup kini menjadi hidup. Kulihat wanita yang masih menggunakan setelan yang sama saat tengah malam tadi itu menguap beberapa kali. Ibu pasti lelah. Karena dari semalam ia sibuk bersama ayah mengurus segala kepentingan ritualnya beserta tumbalnya. Begitu ada cahaya matahari yang mengisi kamar ini,
Perlahan rasa menggigil itu sirna. Tangan ibu kembali mengambil kain yang masih mentereng di keningku. Lalu tanpa berkata mencelupkan kembali handuk kecil ke dalam baskom. Meremas air dengan wajah pucatnya yang lelah. Bu, sudah. Ina sudah gak apa-apa kok. Tanganku menghentikan gerakannya yang sebentar lagi menyentuh keningku. Sudah, tanyanya pelan. Lalu meletakkan kain itu kembali dalam baskom. Mengecek suhu tubuhku dengan telapak tangannya. Tak kusangka, wanita ini bukanlah ibu kandungku. Tak pernah sekalipun terbesit dalam benak jika kedua orang tua yang selama ini mengasihiku tanpa pamrih adalah orang lain. Hingga aku tak penasaran siapa sebenarnya kedua orang tua kandungku. Masih panas, Nduk, ujarnya khawatir. Lalu meraih kembali benda yang menggenang dalam air. Sudah, Bu. Ina mau bangun. Aku menyibak selimut karena merasa tak nyaman. Gak usah bangun dulu. Biar ibu minta Wati belikan kamu nasi uduk kesukaan kamu ya. Jangan, Bu. Hari ini Ina mau ke pondok. Tapi Nduk, kamu belum makan dari kemarin. Nanti kamu sakit. Aku menggeleng. Ina makan kok, Bu. Wanita itu menghela napas. Terlihat raut kekecewaan tergambar di wajah sendunya. Ibu. Aku memeluk sosok penyabar yang selama ini mengajariku hal-hal besar dalam pedoman hidup. Entah bagaimana caraku akan membuatnya keluar dari lubang hitam yang kini telah tertanam dalam jiwanya. Sekuat tenaga, aku akan berusaha mengembalikan apa yang selama ini telah keduanya mereka ajarkan padaku. Nduk, maafkan ayah ibu ya. Aku tahu, di balik tindakan kasar pasti ada rasa sesal. Tak mungkin ibu sampai hati, lalu sekarang malah meminta maaf padaku. Aku mengangguk. Tak mampu rasanya memandang wajah ibu karena akan membuat air mataku kembali tumpah. Ibu mengusap lembut ujung kepalaku yang kini polos tanpa hijab. Sementara aku memeluknya lebih erat lagi beberapa saat. Singkat cerita, aku akan kembali ke pondok siang ini. Berbekal sisa uang pemberian Nawa yang belum aku belanjakan. Cukup untuk ongkos angkot sampai tiba di tujuan pesantren. Walaupun badanku belum cukup sehat, namun hati ini ingin sekali bertemu dengan Romo Kiai yang memang sudah dijadwalkan. Begitu siap, kulihat ibu tengah beristirahat di kamar yang pintunya terbuka sedikit. Aku mengintip di balik celah. Ina, ngapain? Suara seorang laki-laki dari belakang berhasil mengagetkan diriku. Aku terhenyak mendapati ayah sudah berdiri di belakangku sambil memegang celurit. Astagfirullah, ayah. Kamu kenapa? Tanyanya santai, seolah membuat jantung orang lain serasa mau loncat. Ina mau pamit sama ibu ya. Tapi Ina lihat ibu tidur, ujarku jujur. Nanti kamu pulang ke rumah lagi, Nduk. Iya ya, nanti Ina pulang sore. Ya sudah, berangkatlah. Sepulang kamu dari pondok, ada hal yang ingin ayah bicarakan, paparnya, lalu meletakkan celurit yang tadi digenggamnya menjadi di atas lantai. Lanjutnya meletakkan celurit yang tadi digenggaman menjadi di atas lantai. Aku menelan saliva.
Merasa gugup padahal ayah belum membahas apa yang akan dibicarakan denganku yang membuat diri ini penasaran. "Apa itu ya?" tanyaku betul-betul penasaran. Ayah meraih pundakku, menepuknya pelan. "Nanti saja. Hati-hati di jalan ya." Seulas senyum ia tampilkan, lalu melangkah keluar setelah kembali mengambil celurit yang tergeletak di atas lantai. "Oh iya," tanyanya seraya membalikkan badan. "Ah, sudah ada kok ya. Tadi ibu kasih uang buat Inah." Dalam hati kecilku bergejolak karena sudah berdusta pada ayah. "Maafkan Ina ayah." Batinku merasa bersalah. "Ya sudah kalau begitu." Pria yang hendak mengambil rumput untuk makan domba-domba peliharaan itu akhirnya benar-benar pergi. Aku pun juga ikut mengenyahkan diri dari rumah ini. Begitu keluar dari rumah, kususuri gang rumah yang cukup lebar ini. Aku berpapasan dengan para ibu-ibu yang biasa menunggu abang sayur lewat. Segerombol orang tampak berbisik-bisik. Seolah senyum aku lempar untuk mereka yang kutemui. Karena kami saling kenal, tak jarang dari salah satu mereka menanyakan diriku hendak kemana. Namun, kali ini mereka membiarkan diriku lewat begitu saja. Aku senang-senang saja karena dengan begitu, aku akan cepat sampai ke pondok tanpa berhenti untuk berbasa-basi. Tanpa berhenti untuk berbasa-basi terlebih dulu dengan ibu-ibu kepo. Anaknya mondok, Boe malah bikin pesugihan. "Shh, nanti orangnya dengar." Sayup-sayup terdengar ucapan yang membuatku hampir membalikkan badan. Namun urung, karena hal itu tak bisa disangkal. Hal itu benar adanya dan fakta. Sudah kuduga, kejadian semalam pasti membuat berita yang heboh di kampung ini. Walaupun pembeli itu sendiri bukan dari kampung ini, namun sudah pasti gosip akan cepat menyebar luas, mengikuti arah angin itu membawanya. Desas-desus warga yang bergosip tentang warung ibu tak hanya beredar di kampung tempatku tinggal. Bahkan begitu aku menaiki angkot, di dalam tunggangan besi terdapat 2 orang ibu-ibu yang juga bergosip tentang warung yang memakai ludah pocong untuk penglaris. Tentu saja mereka sedang membicarakan warung ibu. Meskipun hatiku sesak, karena sepanjang perjalanan ini terus mendengarkan kalimat yang tak enak didengar tentang ibu. Namun, aku takkan berani marah akan hal itu, karena aku pun sejujurnya merasa malu. Di tengah perjalanan, aku teringat akan pesan Nafis, sahabatku. Mengingat tentangnya, tak mungkin aku berbalik karena sekarang sudah cukup jauh. Selain itu, aku tak ingin memberi makanan untuk sahabatku. Segumpal sambal kacang yang sudah terkenal ludah pocong. Menjijikan. Ingin membeli pun, sekarang di kantongku hanya ada sisa uang 5.000 untuk membayar angkot. Itu pun pemberian dari Nawa. Aku harus bilang apa pada Nafis nanti? Hal itu cukup membuatku dilema antara membelikan pesanan Nafis atau berhutang dulu pada angkot yang saat ini tengah aku naiki. Membuat frustasi saja. "Kenapa, Mbak?" tanya Kenek yang melihatku beberapa kali melipat bibir akibat cemas. 2 orang ibu-ibu itu pun kompak menoleh ke arahku. "Bang, gak apa-apa kok," balasku sambil nyengir menahan malu. Karena sekarang setiap hari aku menaiki angkot yang sama.
Mungkin kenaik angkot itu merasa aku tak asing baginya. Ditambah kami juga sering ngobrol saat perjalanan. Oh, tak kira ada yang lupa atau ketinggalan, Mbak, sahutnya tepat. Aku hanya tersenyum nyengir. Setelah percakapan kami berakhir, ibu-ibu itu turun di pasar sentral yang memang dilewati angkot ini. Kini, ada penumpang yang lain yang juga sejurus denganku. Ina, begitu sapa perempuan berkerudung merah saat menduduki kursi di hadapanku. Ning Nawah, ucapku sumringah tatkala secara kebetulan kami bertemu. Kamu mau ke pesantren? Tanyanya. Aku pun mengangguk cepat. Lalu berpindah posisi duduk di kursi kosong sebelah Nawa. Iya Ning. Habis dari pasar. Belanja apa? Buat dalam ya? Sederet pertanyaan aku lontarkan pada Nawa. Satu-satu dong tanyanya. Ah, aku kan jadi pusing dengernya. Balasnya Manyun yang membuat wajahnya semakin imut saja. Hehe, iya deh. Gitu dong. Jadi mana dulu yang mau dijawab? Dalam, kataku semangat. Aku pun lama akan hal yang membuatku dilema. Raut wajah Nawa memerah. Menampakkan rona di kedua pipinya yang masih alami itu terlihat seperti buah apel. Siapa saja yang melihat pasti ingin menggigitnya. Aku sebagai wanita sangat mengakui jika Nawa adalah gadis baik hati yang juga memiliki paras menawan. Iya, Ibu Nyai tadi minta aku buat belanja. Terus Gus Idris, matanya membulat begitu mendengar nama itu disebut. Lalu pipinya mengembang sekaligus membuang pandangan karena malu. Kamu ini nah, aku nggak tahu. Ya ampun Ning. Kami pun terkekeh bersama di atas tunggangan besi yang saat ini tengah melaju. Singkat cerita, sesampainya di pondok, benar saja Nafis langsung menghadang begitunya aku sampai di kamar. Rupanya gadis itu tak masuk sekolah karena sengaja menunggui diriku. Aku merasa bersalah padanya karena tak bisa menepati janji membawakan apa yang ia mau, pesanan. Namun, setelah aku jelaskan akhirnya ia mengerti keadaanku. Hari ini, aku sudah janji dengan Nawa akan bertemu Romo Kiai pada Asyar. Itu waktu yang sudah dijadwalkan oleh Nawa bertemu dengan orang nomor 1 di pesantren ini. Terpaan angin sepoi-sepoi membuat tubuhku yang masih kurang sehat kembali terasa menggigil. Padahal udara di luar cukup panas. Aku memilih untuk beristirahat di kamar, ditemani oleh Nafis yang sedari tadi tak hentinya bicara. Hingga sampai akhirnya ia menyebut nama yang membuatku tak nyaman untuk mendengar. Gus Idris, putra Kiai ke-7 dari 12 bersaudara itu, memang selalu menarik perhatian para santriwati. Bukan hanya tampan, ia juga pandai bersyair layaknya pujangga. Tak heran jika kata-kata mutiara yang dibuat olehnya memiliki penggemar cukup banyak, hingga memiliki ratusan ribu pengikut di sosial media, khususnya wanita. Lalu saat ini, sahabatku tampaknya juga tergila-gila oleh sosok Gus Idris. Aku takut jika suatu saat hatinya patah. Setelah bercerita cukup lama, akhirnya kami pun terlelap sampai suara azan asar berkumandang. Membuatku langsung tersadar. Kulihat Nafis masih terlelap, dengan segera membangunkan dirinya. Mendirikan sholat bersama,
Lalu kami berpisah karena Nawa sudah menunggu di pintu yang terhubung dengan kediaman Romo Kiai, yaitu dalam. Ayo Ning, ajakku cukup gugup. Teramat jarang aku bertemu langsung dengan Romo Kiai. Terakhir kali saat lebaran untuk soan. Nawa tampak biasa saja. Langkah demi langkahnya terlihat begitu ringan karena ia sering mengunjungi dalam untuk urusan bertemu Bunyai. Berbeda denganku yang hanya santri biasa. Terlebih lagi akan membuat repot dengan meminta bantuan. Semakin mendekat, jantungku berdegup tak beraturan. Rupanya, rasa cemasku sia-sia tatkala Nawa justru membawaku ke tempat Bunyai, bukan ke tempat Romo Kiai. Ning, kok kesini? Tanyaku heran. Iya, aku sudah minta tolong sama Bunyai. Romo sudah membantu kamu. Balasnya sambil berjalan lurus. Aku hanya manggut-manggut menuruti ucapan Nawa. Sosok wanita anggun memakai gamis berwarna hitam terlihat sedang menyiram kembang. Begitu sosok itu menyadari kehadiran kami, dengan segera aku menundukkan pandangan. Tak ingin dicap sebagai santri kurang ajar di hadapan beliau. Ning Nawa, sapanya ramah seraya meletakkan selang di atas pot besar yang terbuat dari semen itu. Assalamualaikum Bu. Nawa mengucap salam yang tak kalah ramah dari beliau. Waalaikumsalam, jawabnya seraya mengulurkan tangan ke arah Nawa, lalu bergantian denganku. Dengan hikmat aku mencium punggung tangan beliau. Ini Ning Ina, tanyanya saat aku baru saja melepas tangannya. Enjih Bu. Nawa dengan cepat membalas pertanyaan beliau. Kami pun dipersilakan masuk ke ruangan yang cukup besar. Sementara Bunyai meninggalkan kami duduk di antara foto-foto kiai pendahulu yang terpampang di dinding. Tak lama setelah itu, Bunyai datang dengan membawa lembaran kertas putih di tangannya. Menunggu lama? Tanyanya seraya tersenyum, lalu duduk di kursi tunggal. Boten Bu. Nawa memang terlihat begitu akrab, dilihat dari caranya bersikap. Ini, kamu simpan saja kertas ini di kamar ataupun di mana. Yang penting, masih masuk antara rumah kamu, Nduk. Batinku terhenyak. Mungkinkah masalahku langsung ditanggapi? Nawa menyenggol lenganku. Jih Bu. Aku mengambil pelan kertas yang disodorkan oleh Bunyai setelah Nawa memberi isyarat. Setelah beberapa saat, kami pun pamit. Karena tak terasa waktu sudah mulai masuk maghrib. Tak kusangka Bunyai seramah itu. Pantas saja selama ini Nawa betah jika dipanggil untuk datang ke dalam, ditambah jamuan yang sangat nikmat. Alhamdulillah, ucapku begitu kembali ke area Pondok Putri. Nah, aku ke kamar mandi dulu ya. Iya Ning, makasih banget ya. Ning Nawa sudah bantu Ina. Sama-sama Nak. Kami pun berpisah. Singkat cerita, karena hari sudah gelap, pasti tak ada angkot lewat di jalan ini. Ditambah badanku yang masih kurang sehat. Akhirnya aku memutuskan untuk menginap di pondok. Biasanya, setelah selesai sholat Isya, santri di sini lebih memilih deres di musola. Ada yang jajan di kantin,
Bahkan ada sebagian yang memilih langsung tidur. Karena di pesantren ini aktivitas dimulai dari jam 2 pagi. Akan tetapi, hawa dingin menyambangi pondok. Mungkin para santri memilih untuk cepat tidur. Karena kuliah di teras sangat sepi, tak seperti biasanya. Kamarku sendiri berada di paling ujung lorong. Di samping kamar ini sendiri adalah perpustakaan dan ruang menjahit yang menjadi satu. Mesin jahit itu sendiri tak pernah lagi digunakan, sehingga dibiarkan terbengkalai di perpustakaan. Kulihat Nafis juga sudah cukup terlelap, memakai jaket serta selimut yang tebal. Entah mengapa, mataku enggan terpejam, padahal rasa kantuk sudah sangat tak tertahankan. Apalagi aku baru saja minum obat pereda nyeri. Suasana sunyi, hanya terdengar tiupan angin malam yang sesekali menerpa. Di tengah tiupan angin, aku mendengar suara seseorang yang seperti sedang menjahit. Benar, ini adalah suara mesin jahit dari perpustakaan samping kamar. Siapa yang saat ini tengah menjahit malam-malam? Karena penasaran, aku menghampiri untuk sekedar melihat siapa yang diam-diam piawai menjahit. Tak butuh waktu lama, seorang perempuan yang memakai kerudung putih lengkap dengan baju yang senada duduk menggunakan mesin jahit. "Assalamualaikum," sapaku. Perempuan dengan setelan putih itu menoleh, menunjukkan wajahnya yang menyerupai seekor kera. Aku terhenyak, memundurkan kaki satu langkah. "Astagfirullah," ucapku kaget. Sosok yang tak kuduga itu melempar seekor kera tepat ke arah wajahku. Aku pun histeris berteriak, "Inah, bangun! Inah, bangun! Nah, bangun! Ayo bangun! Inah, bangun!" Sebuah tamparan cukup keras kurasakan di wajahku. Saat aku membuka mata, entah mengapa diri ini seperti sedang habis berlarian sampai terasa ngos-ngosan. "Alhamdulillah, kamu sudah bangun, Nah. Sakit ya? Maaf." Aku merasa bingung karena tak biasanya Nafis membangunkan diriku dengan cara menampar pipiku. "Kamu mimpi apa, Nah? Kamu itu ngigau sampai teriak-teriak tahu." "Astagfirullah," ucapku begitu sudah ingat dengan kejadian yang kualami dalam mimpi. Entah itu benar atau tidaknya, tapi kejadian itu seolah nyata. "Kamu kenapa?" Lagi, gadis yang terlihat cemas itu melempar tanya beberapa kali. "Aku mimpi, Fis. Ada seorang perempuan bergamis putih sedang menjahit di ruang sebelah. Tapi saat kulihat dia menampakkan dirinya seperti Ina sudah, aku takut," potongnya. Nafis mendekatkan diri padaku yang masih terbaring. Aku lupa jika Nafis adalah seorang penakut level akut. Kemanapun perginya harus aku temani, terlebih lagi kalau urusan ke kamar mandi. "Baiklah," kataku, lalu menelan ludah karena tenggorokan ini teramat kering. "Kamu ini tidur kesorean, Nah. Makanya mimpi yang enggak," omel Nafis. Lalu menggeser tubuhnya untuk mengambil air kemasan di sampingnya. Setelah itu, menyodorkan gelas plastik kemasan itu padaku. Ia pun tak lupa menusukkan dengan sedotan terlebih dulu. "Duduk," perintahnya jutek. "Iya." Aku dengan cepat menurutinya. "Makasih," ucapku seraya mengambil air kemasan itu di tangan Nafis, menyedot air putih itu sampai berkurang setengahnya. "Memang ini jam berapa, Nafis?"
Tanyaku penasaran. Masih jam 7:30 nih. Balasnya seraya menunjukkan ponselnya yang menunjukkan waktu yang sama seperti ucapannya. Ya Allah, berarti aku habis sholat maghrib langsung ketiduran. Ini pasti efek obat yang kuminum deh. Kenapa kamu gak bangunin aku buat sholat isya berjamaah? Au, sakit tahu. Rintiku karena tiba-tiba saja Nafis justru menyentil jidatku. Ini belum isya Inah, katanya ngegas. Masa sih? Tanyaku masih linglung. Besok-besok kalau minum obat sesuai dosis ya Mbak. Demamnya sembuh, edannya kumat. Celotehnya ceplas-ceplos. Dih, aku mencibik bibir. Apa? Emang bener kok. Hehehe. Iya. Ya udah sana, ambil air wudhu terus deres, perintahnya lagi. Siap bos, ucapku cepat, lalu mengangkat tangan di kepala hormat. Kami pun berakhir terkekeh bersama. Cerita pun bersambung. Jika kalian suka dengan ceritanya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar bisa mendengarkan cerita-cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.